السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस वक्त मैं pada saat ini saya akan menyampaikan beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu berkenaan dengan Hadrat Masih Maud alaihi salam dan para sahabat beliau alaihi salam. Dalam tazkirah pada tanggal 9 Februari 1908 tertulis ilham yang di dalamnya tertulis 8 tanda. Satu ilhamnya adalah La taqtulu Zainab. Artinya janganlah membunuh Zainab. Keterangan berkenaan dengan peristiwa itu dalam satu tempat dijelaskan oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. yakni pada permulaan 1908 Hafiz Ahmadullah Khan marhum beliau mengusulkan 2 pernikahan putri beliau. Yang besar adalah Zainab namanya dan yang kecil namanya Kulsum. Berkenaan dengan Zainab, banyak sekali lamaran dari orang-orang berkenaan dengan kepada Zainab. Tapi Hadrat Masih Maud alaihi salam ada juga tawaran lamaran dari Syekh Misri Sahib. Hadrat Masih Maud alaihi salam tidak menyukai jika dinikahkan dengan Misri Sahib. Tapi seperti biasa, Hadrat Masih Maud alaihi salam cukup menekankan, tapi saat ini beliau tidak menekankan sekali. Pada hari-hari itu, Hadrat Masih Maud alaihi salam mendapatkan ilham, yakni La taqtulu Zainab. Janganlah membunuh Zainab. Hafiz Ahmadullah, marhum ayah dari Zainab itu, tidak menyukai laki-laki lain dan beranggapan bahwa maksud dari ilham itu adalah ide pendapat Hadrat Masih Maud alaihi salam tidak tepat, justru supaya menikah dengan Misri Sahib katanya. Beliau beranggapan bahwa ilham telah menolak pendapat Hadrat Masih Maud alaihi salam yang bunyinya La taqtulu Zainab. Katanya Allah tidak menyukai pendapat Masih Maud alaihi salam sehingga ilham itu menentang pendapat Hadrat Masih Maud alaihi salam. Lalu Hafiz Sahib menikahkan putrinya Zainab itu dengan Misri Sahib yang tidak disukai oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam itu. Lalu ilham 9 Februari dan 17 Februari itu dinikahkanlah Zainab dengan Misri Sahib, dan ini tertulis dalam sejarah
bagaimana pernikahan Misri Sahib bersamaan dengan dua pernikahan yang lain. Salah satunya adalah pernikahan kakak kami, Mubarakah Begum Sahibah, pada tanggal 17 Februari juga. Seolah-olah Allah Ta'ala mengatakan dengan jelas bahwa percayalah kepada perkataan Masih Maud alaihissalam, janganlah menikahkan dengan Misri Sahib supaya tidak timbul kehancuran atau kemunafikan atau pembunuhan. Tapi Hadrat Masih Maud alaihissalam mungkin tidak dipahami oleh si orang tua itu, dan dia mengambil kesimpulan yang berbalik dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Padahal ilham tersebut adalah dengan menikahkan dengan Misri Sahib bisa menimbulkan fitnah, katanya, yang besar. Janganlah menikahkan Zainab dengan laki-laki itu, dan taatlah kepada perkataan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dan terbukti hal itu bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam memberikan musyawarah kepada Hafiz Sahib, orang tua si putri tadi. Memang betul, Misri Sahib di kemudian hari keluar dari jemaat. Hadrat Muslim di depan saya, Hadrat Masih Maud alaihissalam mengatakan kepada Hafiz Sahib, janganlah menikahkan putri kamu dengan Misri Sahib. Tapi Hafiz Sahib mengingkari pendapat Masih Maud alaihissalam dan tetap menikahkan dengan Syekh Sahib. Dan sahabat Masih Maud alaihissalam yang lain pun kesal melihat hal itu. Lalu saya datang ke hadapan Hadrat Masih Maud alaihissalam, Manzur Sahib tadi, Huzur, beliau mengatakan bahwa Huzur adalah utusan Allah Ta'ala. Dan perintah Allah Ta'ala, jika seorang utusan memerintahkan kepada kalian, setiap mukmin hendaknya mengamalkannya. Tapi Hafiz Ahmadullah Sahib telah mengingkari, tidak taat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Lalu Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, memang yang kamu katakan benar, tapi dalam perkara seperti itu saya biasanya tidak ikut campur. Muslim Maud, ketika riwayat itu sampai kepada saya, Muslim Maud alaihissalam radhiyallahu anhu mengatakan, saya tidak ragu sedikit pun. Tapi karena riwayat itu hanya satu saja, sehingga saya khawatir memang harus ada saksi sebetulnya dalam hal ini yang bisa bagaimana backgroundnya, terkeluarnya Misri Sahib dan sebagainya. Harus ada bukti lain, pikiran Muslim Maud radhiyallahu anhu. Itu merupakan kudrat Allah Ta'ala, sehingga pada hari berikutnya ada surat yang datang kepada saya dari Sanauri Sahib. Beliau menulis dalam surat itu bahwa pada tahun 1915 ketika saya datang ke Kadian, ada seorang saya merasa perlu untuk orang lain membacakan Quran. Lalu saya mulai belajar Quran Karim dari seseorang. Suatu ketika orang itu mengatakan kepada saya bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam telah mengusulkan kepada saya untuk menikahkan anak saya dengan si A. Tapi saya mengingkari, katanya Hafiz Sahib itu. Karena ada ilham la taqtulu Zainab, dan saya beristimbat dari ilham itu bahwa mungkin pendapat Masih Maud alaihissalam keliru, sehingga saya menikahkan putri saya dengan Syekh Sahib, katanya. Tapi Syekh Misri justru sering mengganggu saya, katanya, kata Hafiz Sahib. Dan mulai sering menyakiti saya. Sehingga saya beranggapan bahwa ini disebabkan karena saya tidak mentaati perintah Masih Maud alaihissalam. Hadrat Muslim Maud mengatakan, saya pun ingat bahwa suatu ketika pada zaman Khalifah Masih awal, Syekh Misri Sahib pernah memukul mertua beliau di pasar. Lalu Khalifatul Masih awal marah sekali kepada Syekh Sahib. Makna dari ilham tadi adalah janganlah menikahkan Syekh Zainab dengan Syekh Sahib, kalau tidak keimanannya akan hancur. Dan kejadian yang terjadi memang betul seperti itu, membuktikan bahwa keimanan mereka pun menjadi sia-sia. Keimanan berkenaan dengan Misri Sahib, banyak sekali orang yang tidak tahu mungkin.
karena ini pun merupakan bagian dari sejarah, siapa sebetulnya Syekh Sahib ini, bagaimana beliau, karena itu saya menganggap penting untuk menjelaskan sedikit. Syekh Abdurrahman Misri Sahib pernah baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Beliau orang yang terpelajar, dan beliau pergi ke Mesir, dan itu diongkosi oleh Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu dan Chaudhry Zafrullah Khan Sahab, diongkosi. Karena telah pernah pergi ke Mesir, sehingga beliau dijuluki Syekh Misri. Dalam satu ketika, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu, Syekh Sahab menentang Muslih Maud radhiyallahu anhu, dan karena penentangan itu, Syekh Sahib mulai ngata-ngatai Hadrat Muslih Maud, dan dia berupaya untuk menciptakan fitnah dalam jemaat. Tapi bagaimana Allah Ta'ala melindungi jemaat ini dari fitnah itu, dan terkadang mengabarkan orang-orang anggota jemaat ini melalui ru'ya kepada anggota jemaat berkenaan dengan bagaimana akhlak Misri Sahib. Bagaimana maqam Misri Sahib bisa kita perkirakan. Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu pernah bersabda bahwa ada seorang yang mendapatkan surat dari Afrika. Bagaimana ketika Misri Sahib keluar dari jemaat, orang itu merasa khawatir sekali, ketakutan. Orang itu mengatakan, ketika iman seorang yang besar seperti Misri Sahib bisa keluar, bisa hilang, bagaimana halnya dengan kami jemaat, anggota jemaat yang kecil ini, katanya. Hadrat Muslih Maud menjawab, memutuskan keagungan seseorang, ketinggian seseorang adalah di tangan Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala memisahkan orang tersebut disebabkan karena amalannya, dan Allah Ta'ala menjaga Tuhan tetap dalam jemaat ini, terbukti bahwa yang besar itu adalah Tuhan, yang mulia itu adalah Tuhan, bukan orang itu. Ketika Misri Sahib dalam jemaat tadi, beliau dianggap umum, biasa. Ketika penentangan itu, atau ketika setelah pasca beliau keluar dari jemaat, Misri Sahib sendiri hendaknya dia mengatakan sendiri, dengan mengatakan ilham tadi itu, la taqtulu Zainab, bahwa memang itu telah terbukti kehancurannya. Ketika Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu membuka hakikatnya, Misri Sahib sendiri yang mengatakan bahwa kenapa istriku ditarik-tarik, katanya. Jadi karena itulah penting untuk dijelaskan, seperti yang disabdakan oleh Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu, bagaimana ilham tadi terbukti. Hadrat Muslih Maud bersabda, lihatlah bagaimana nubuatan ini tengah luar biasa sekali. Di satu sisi Misri Sahib menekankan, memang diketahui istrinya ingat bahwa ada ilham seperti itu, dan ayah dari istri beliau mengatakan, ayah saya memahami berkenaan dengan saya, katanya. Lalu pemikiran orang itu ke arah itu, dan Muslih Maud bersabda, jadi pekerjaan yang memang bisa lama kalau dikerjakan oleh kita, mereka sendiri dengan cepat sekali. Seperti si kambing, katanya, menarik pisau. Ada seorang yang mau menyembelih, katanya, tapi menyimpan pisau, tapi terlupa, katanya. Tapi si anak tadi, ada seorang anak yang menyembunyikan pisau tadi, dan tapi katanya karena si kambing ketika berjalan-jalan lalu terkikislah tanah itu dan keluarlah
pisau yang disembunyikan oleh si anak tadi, sehingga diketahui oleh tukang si penjagal tadi, akhirnya disembelihlah si kambing itu. Jadi inilah sudah menjadi satu ungkapan bahwa seperti si kambing yang membuat pisau itu diketemukan. Jadi dia sendiri yang membunuh diri gitu. Jadi Hafiz Sahib, jika dia memang taat kepada perkataan Hazrat Masih Maud alaihissalam untuk tidak menikahkan putrinya dengan Misri Sahib, maka keimanannya tidak akan sia-sia. Jadi mengamalkan perintah utusan Tuhan merupakan kewajiban setiap mukmin, dan hendaknya dan alih-alih menafsirkan atau mengingkari, taatilah setiap kata-kata utusan itu supaya iman tidak sia-sia. Ada riwayat lain yang dijelaskan oleh Hadrat Muslim Maud, bagaimana tabiat Maulwi Muhammad Ahsan. Terkadang beliau suka tergesa-gesa. Suatu ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam pergi ke Basrawa, suatu tempat. Beliau bersabda ketika dalam perjalanan itu, bagaimana firman Allah Ta'ala sangat berbeda sekali dengan perkataan hambanya. Beliau memperdengarkan sebuah ilham. Lihatlah, katanya, ini pun sebuah ilham. Dan berlawanan dengan itu, ada juga kalam Hariri, yaitu seorang adib, penulis syair. Lalu sahabat Masih Maud alaihissalam tadi tergesa-gesa, tidak mendengarkan bagian akhir dari sabda Masih Maud alaihissalam, dan mengatakan bahwa ini bukanlah ilham, tapi perkataan Hariri, katanya. Lalu Hadrat Masih Maud alaihissalam mengatakan, ini bukan kalamnya Hariri, tapi kalam Allah Ta'ala. Lalu sahabat tadi mengatakan, subhanallah, ini betapa indahnya, ini merupakan firman Allah Ta'ala. Jadi memang jangan tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu hal. Lalu Hadrat Masih Maud alaihissalam dikenal di seluruh dunia. Ada suatu riwayat, ada seorang Sikh yang datang kepada saya mengatakan bahwa Tuan Mirza Ghulam Qadir Sahib sangatlah terkenal dan beliau mendapatkan jabatan yang luar biasa. Tapi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad tidak dikenal pada masa itu, tidak ada yang mengenal beliau. Dia mengatakan, ayah saya katanya pergi kepada Mirza Ghulam Murtaza Sahib, ayah Masih Maud alaihissalam. Dia mengatakan, saya dengar Tuan punya anak lain, yang lain juga selain Mirza Ghulam Qadir, jadi Masih Maud alaihissalam. Di mana anak itu? Ayah beliau mengatakan seharian penuh dia di masjid dan membaca Quran setiap saat. Saya pun khawatir dari mana dia bisa mendapatkan makanan nanti untuk mata pencaharian. Katakanlah kepada Mirza Ghulam Muhammad, bekerjalah juga. Saya ingin supaya dia bekerja. Ketika saya mengatur supaya dia bisa bekerja, tapi dia selalu mengingkarinya. Lalu mengatakan, ayah seorang Sikh tadi mengatakan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, pesan ayah beliau. Tapi Hadrat Masih Maud alaihissalam mengatakan, ayah saya selalu khawatir, apa yang bisa saya lakukan, apa yang aku lakukan dengan pekerjaan duniawi. Tuan katakan kepada ayah saya, pekerjaan yang harus aku kerjakan itu telah aku dapatkan. Saya tidak memerlukan lagi pekerjaan duniawi. Muslim Maud mengatakan, bagaimana orang Sikh tadi begitu terpengaruh ketika mengingat itu, beliau selalu menangis. Muslim Maud bersabda, beliau datang di masjid yang kecil kepada saya, lalu menangis dengan kuat. Dia menjawab, saya sangat dizalimi. Ketika saya pergi ke Baishi Maqbara, saya mulai sujud di kuburan Hadrat Masih Maud alaihissalam, tapi ada seorang yang melarang kepada saya, jangan bersujud, katanya. Memang agama kita lain. Memang Ahmadi tidak boleh sujud di hadapan kuburan seseorang, tapi saya kan orang Sikh, katanya. Kenapa saya dilarang untuk bersujud di hadapan kuburan Masih Maud alaihissalam? Lalu Hazrat Muslim Maud bersabda, maksudnya bagaimana memang beliau selalu berhalwat menyendiri. Orang yang mengenali beliau, bagaimana zuhudnya beliau,
begitu berpengaruh kepada orang-orang gair muslim sekalipun, sehingga setelah kewafatan beliau pun orang-orang ini hadir ziarah di kuburan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Bagaimana mencintai Hazrat Masih Maud alaihissalam. Jadi Hazrat Muslim Maud mengatakan Maulwi Muhammad Husain Batalwi merupakan sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam, teman Hazrat Masih Maud alaihissalam sebelum mendakwakan. Dia mengatakan katanya, saya telah mengangkat Mirza Ghulam Ahmad dan saya yang akan menjatuhkannya katanya. Tapi bagaimana Allah Ta'ala telah menghapus namanya di dunia ini, Husain Batalwi, dan bagaimana telah menebarkan nama Hazrat Masih Maud alaihissalam, memasyhurkan. Dan Hazrat Muslim Maud mengatakan ada seorang putra Muhammad Husain Batalwi menjadi Hindu Arya, dan saya memanggil anak itu ke Qadian dan menjadikannya seorang Muslim. Lalu Husain Sahib menulis surat kepada saya ucapan terima kasih. Lalu pada masa khalifah yang kedua ada juga penentangan dari dalam dan dari luar juga. Hazrat Masih Maud alaihissalam, penentangan kepada beliau terus berlangsung pada masa Masih Maud alaihissalam, tapi jemaat terus maju. Tapi kita pun melihat pada saat ini penentangan terus berlanjut sampai saat ini. Tapi dengan karunia Allah Ta'ala jemaat terus saja maju. Hazrat Muslim Maud bersabda, jemaat terus maju meskipun melalui duri-duri. Dan ini mengatakan bahwa karunia Allah Ta'ala senantiasa menyertai jemaat Ahmadiyah ini. Tapi untuk mengabadikan karunia ini, setiap anggota jemaat hendaknya menyibukkan diri untuk berdoa. Jika kita terus melaksanakan hak berdoa ini, insya Allah Ta'ala saat ini pun dan di masa yang akan datang pun penentangan akan melihat kematian mereka sendiri. Dalam satu kesempatan, Hazrat Maulwi Abdul Karim Sahib, beliau menjelaskan berkenaan dengan pengorbanan Hazrat Maulwi Abdul Karim Sahib. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Hazrat Muslim Maud bersabda, Hazrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu anhu telah dianugerahkan pekerjaan yang luar biasa dan beliau cuti, lalu beliau pergi ke negerinya. Beliau orang Bera, Sargoda, di sana banyak sekali tuan tanah dan mengenal beliau, dan di sana pekerja. Tapi beliau Khalifatul Masih Awal datang ke Qadian untuk berjumpa dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Ketika berirada untuk pulang, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda kepada beliau, Tuan setelah banyak melihat dunia ini, Tuan tinggallah di sini, di Qadian ini. Lalu beliau mengamalkan itu. Sedemikian rupa beliau mengamalkan itu, sehingga beliau tidak mengambil lagi barang-barang yang tersisa di rumah beliau di Bera, sehingga ada orang lain yang mengambilnya. Di Qadian tidak ada peluang untuk cari uang. Tapi bagaimana beliau dikenal sehingga tapi bagaimana beliau bisa dikenal sehingga banyak sekali pasien-pasien yang datang dari luar Qadian untuk berobat kepada beliau. Tapi Hazrat Maulwi Abdul Karim Sahib, bagaimana pengorbanan beliau sehingga beliau tidak ada peluang untuk mendapatkan tunjangan atau penghasilan. Beliau tidak mengharapkan ada tunjangan, ada hadiah, ada uang. Tapi bagaimana beliau bertugas sebagai sekretaris Hazrat Masih Maud alaihissalam. Hazrat Muslim Maud bersabda, saat itu lembaga jemaat yang itu semua dikerjakan oleh Hadrat Maulwi Abdul Karim Sialkoti. Ini pun merupakan wadi ghairi zar'in. Jadi ini merupakan suri tauladan bagi kita, bagaimana para wakaf zindagi juga hendaknya mengingat hal ini, bagaimana pengorbanan beliau Hadrat Maulana Abdul Karim Sialkoti. Lalu Hadrat Maulwi Abdul Karim Sialkoti, bagaimana beliau mencintai Hadrat Masih Maud alaihissalam. Berkenaan dengan hal itu, Hadrat Muslim Maud bersabda, Hadrat Masih Maud alaihissalam, bagaimana Hadrat Maulwi Abdul Karim Sialkoti mencintai Hadrat Masih Maud alaihissalam sehingga hanya yang bisa dikenal oleh orang-orang yang hidup pada zaman itu saja. Tidak ada yang bisa mengira-ngira orang yang lain yang tidak melihat ini. Bagaimana
Maulwi Abdul Kalim Sati wafat ketika saya berumur 16 tahun. Dan saya mengenal bagaimana kecintaan beliau kepada Masih Maud salam pada umur 12 tahun, masih kecil. Tapi meskipun begitu, memiliki bekas yang luar biasa dalam hati saya. Sehingga bagaimana beliau minum dan bagaimana kecintaan beliau kepada Masih Maud salam. Beliau sangat menyukai minum air dingin dan beliau sangat mencintai minum air dingin. Dan beliau ketika minum ada suara yang muncul seolah-olah Allah Ta'ala memberikan suara dari surga. Setiap tegukan yang beliau minum, beliau mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pada zaman itu, air yang di Masjid Aqsa itu sangat dikenal. Kenapa saat ini itu tidak dikenal saat ini? Dan beliau mengatakan, coba kamu katanya cari ganjaran, ambilkan air buat saya. Masih Maud salam pun ada di sana. Terkadang beliau pun beliau duduk di majlis Masih Maud salam, diketahui bahwa bagaimana mata beliau, bagaimana kelihatannya mata beliau sedang memakan tubuh Masih Maud salam. Dan bagaimana beliau begitu bahagianya melihat Masih Maud salam. Bagaimana pada wajah beliau nampak sekali kebahagiaan yang tidak terhingga. Seperti bagaimana beliau mendengar sabda Masih Maud salam dan begitu enjoy-nya. Beliau pemandangan yang sangat indah sekali. Maulwi Abdul Kalim Sialkoti Sahib memiliki kecintaan yang khas kepada Masih Maud salam, dan bagaimana Masih Maud salam juga mencintai beliau. Masih Maud salam, cara beliau alaihissalam bagaimana biasa beliau setelah salat maghrib duduk dulu dan beliau ngobrol-ngobrol, tapi setelah kewafatan Hadrat Maulana Abdul Karim Sialkoti, beliau meninggalkan kebiasaan itu. Ada seorang yang bertanya, kenapa Huzur sekarang tidak duduk lagi setelah maghrib? Beliau bersabda, saya setelah melihat tempat Maulana Abdul Karim Sialkoti kosong, saya sangat sakit sekali hati saya, katanya. Padahal siapa yang lebih meyakini dari Masih Maud salam bahwa Allah Ta'ala menganugerahkan kehidupan kedua kali. Jadi bagaimana kecintaan Masih Maud salam kepada Maulana Abdul Karim Sialkoti? Hadrat Masih Maud bersabda, saya ingat di Kadian suatu ketika ada seorang yang melontarkan kata-kata yang kasar berkenaan dengan Maulwi Abdul Kalim Sialkoti. Lalu orang mulai memukul orang itu, tapi orang itu keras kepala, meskipun dia dipukul oleh orang-orang, lalu dia mengatakan, saya tetap akan mengatakan kata ini, perkataan yang kasar tadi. Lalu orang-orang memukul lagi kepada orang itu. Hadrat Muslim Maud mengatakan, saat itu saya masih kecil, katanya, dan itu menjadi tontonan. Orang itu terus dipukuli, dan orang itu kekeh mengatakan, saya tetap akan mengatakan kata-kata yang itu. Ada seorang pegulat Ghair Ahmadi yang datang kepada Hadrat Masih Maud Khalifatul Masih Awal. Ketika si pegulat tadi mendengar hal itu, dia berpikir, kenapa saya harus sia-sia dari ganjaran ini, katanya. Saya pun harus ikut serta memukuli orang ini. Lalu dia pun memukuli orang yang bandel tadi. Dia mengangkatnya, lalu diputer-puter di atas, lalu dijatuhkan ke bawah. Tapi karena orang itu keras kepala, tetap mengatakan, saya tetap akan mengatakan bahwa begini. Itu menjadi tontonan buat kami, katanya Hadrat Muslim Maud. Ketika Hadrat Masih Maud salam mengetahui, beliau sangat marah. Apakah kami mengajarkan kalian seperti itu? Ingatlah, lihatlah. Orang-orang menghina kami, tapi apa pengaruhnya buat kita? Orang itu mengatakan sesuatu yang kasar berkenaan dengan Maulwi Abdul Kalim Sialkoti, memangnya kenapa? Lalu Hadrat Muslim Maud bersabda, ada kakek kami Mir Nasir Nawab Sahib, ketika melihat pemandangan itu, beliau pergi pun, kenapa kalian melakukan hal yang lagu seperti ini? Kenapa kalian memukul orang ini?
Tapi ketika beliau menasihatkan itu, orang itu mengatakan berkenaan dengan Maulid Al-Qur'an yang kasar, mengulangi lagi, lalu Mir Sahib pun marah emosi dan menamparnya 2 kali. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Hadrat Masih Maud bersabda, terkadang orang pun tapi kita harus bisa mengontrol emosi kita. Lalu Hadrat Masih Maud alaihissalam, ada satu sahabat beliau lagi, Hadrat Munshi Rure Khan Sahib. Bagaimana kecintaan beliau kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam? Bagaimana beliau mencintai Hadrat Masih Maud alaihissalam? Beliau tinggal di Kapurthala. Bagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam sering memuji orang-orang Kapurthala, keikhlasan mereka, sehingga beliau pun menulis kepada saya yang ditulis oleh anggota jemaat Kapurthala, disimpan oleh, sehingga beliau bersabda, begitu ikhlasnya orang Kapurthala ini sehingga mereka akan bersama saya di surga, katanya. Mereka berkali-kali memohon kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk berkenan untuk singgah di Kapurthala. Ketika beliau mendapatkan kesempatan, beliau kadang-kadang tidak sempat memberikan informasi dulu, kabar dulu. Beliau pergi ketika turun di stasiun Kapurthala, ada seorang penentang Masih Maud alaihissalam melihat Masih Maud alaihissalam di stasiun. Meskipun orang itu penentang, tapi Rara Sahib mengatakan, kami tengah duduk di sebuah toko, kami datang, orang penentang itu datang, lari-lari kepada saya, katanya, bahwa Mirza Sahib telah datang, katanya. Saya pergi lari dengan lari, katanya, lupa juga ada sorban saya. Beliau lari, bagaimana mungkin? Yang menginformasikan tadi adalah penentang Masih Maud alaihissalam, berarti dia berbohong. Lalu saya mulai memarahi si penentang itu. Lalu saya mulai memarahi, kamu berbohong, katanya, kamu mengolok-olok. Lalu saya ingat lagi, katanya. Lalu saya lari lagi ke arah Masih Maud alaihissalam, ke stasiun. Lalu beliau balik lagi. Oke, tidak perlu marah-marah. Saya pergi dengan kamu. Yuk kita lihat ke stasiun. Lalu kadang saya lari, kadang saya berdiri terdiam. Lalu saya pergi. Apa yang saya lihat memang betul Hadrat Masih Maud alaihissalam datang. Ini bagaimana kecintaan yang luar biasa, melihat yang kekasih, dan bagaimana mungkin bisa datang beliau kepada kami, katanya. Ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam wafat, tidak lama setelah itu beliau datang ke Kadian, lalu beliau menyampaikan pesan kepada saya bahwa saya ingin berjumpa kepada Hadrat Muslim Maud. Ketika saya datang berjumpa beliau, saya melihat beliau membawa nampan yang berisi manisan. Ya, berikanlah kepada Amajan, katanya, kepada ibu saya. Saya tidak ingat pasti apa yang disebut nama ibu saya, Amajan apa Amaji. Lalu beliau mulai menangis dan berteriak-teriak. Beliau menangis sehingga badan beliau bergetar. Padahal saya ingat bahwa rasa ingat kepada Masih Maud alaihissalam membuat beliau menangis, tapi beliau tidak berdaya. Maksudnya beliau menangis sampai 15 menit sampai setengah jam. Lalu saya bertanya, kenapa Tuan menangis? Lalu dia ingin menjawab tapi tidak bisa karena sangat merintih, sedih. Tapi ketika beliau sadar, beliau mengatakan, ketika saya baiat, gaji saya 7 rupiah, katanya. Dan bagaimana beliau mengirit-ngirit pengeluaran. Saya mengirit-ngirit pengeluaran supaya saya bisa pergi ke Kadian dan bisa menghadiahkan uang gaji saya ini kepada Masih Maud alaihissalam. Banyak sekali jalan. Saya datang ke sini dengan berjalan kaki supaya menghemat uang, karena saya ingin memberikan uang kepada Masih Maud alaihissalam. Tapi saya sudah maju, kecintaan terus bertambah untuk memberi kepada Masih Maud alaihissalam. Saya berpikir lagi supaya saya bisa menghadiahkan emas kepada Masih Maud alaihissalam.
Tapi ketika saya mengumpulkan uang, lalu saya timbul kekhawatiran. Sudah lama tidak melihat beliau. Jadi sebelum saya berpikir sebelum mengumpulkan emas, saya memang harus pergi ke Qadian. Dan apapun yang saya miliki, saya serahkan kepada Hazrat Masih Maud alaihi salam. Tapi saya beriradah, saya ingin pergi sendiri kepada Masih Maud alaihi salam. Lalu beliau malah wafat. Seolah-olah 30 tahun beliau lalui dengan penuh hasrat kecintaan. Dan beliau mengemis-kemis supaya ketika beliau mendapatkan taufik untuk bisa memberi, Hazrat Masih Maud alaihi salam justru malah wafat. Bagaimana keikhlasan orang-orang itu? Bagaimana pengorbanan mereka? Ada huruf-huruf bahasa Arab, ada beberapa yang memang dibunyikan dengan khas, dan orang yang non-Arab tidak bisa membunyikannya dengan baik. Terkadang ada orang Arab yang melontarkan keberatan kepada Masih Maud alaihi salam bahwa Tuhan tidak bisa melafazkan huruf Arab ini dengan baik. Muslim Maud bersabda, Hazrat Masih Maud alaihi salam, ada seorang yang datang kepada Hazrat Masih Maud alaihi salam. Beliau mulai menabligi orang itu, dan di dalam obrolan beliau bersabda bahwa di dalam Quran itu ada seperti ini. Tapi beliau mengungkapkan dalam lehjah, dalam logat Punjabi. Beliau tidak bisa mengeluarkan huruf qaf dan Quran dengan mengatakan Quran, tapi justru beliau talafuz beliau malah keluar huruf kaf atau qaf di tengah-tengah itu. Beliau tidak mengucapkan huruf kata Quran dengan baik. Lalu orang itu mengatakan mengaku-ngaku nabi tapi tidak bisa mengatakan huruf Quran saja, katanya, dengan penuh hinaan. Lalu di dalam majlis itu ada Hazrat Sahibzada Abdul Latif duduk di sana. Beliau berdiri untuk menampar orang itu karena bersikap tidak sopan. Lalu Hazrat Masih Maud alaihi salam memegang tangan Maulana Abdul Latif. Lalu di sebelahnya lagi ada Maulwi Abdul Karim Syalkoti ingin menampar orang itu, tapi ditangkap tangan beliau oleh Hazrat Masih Maud alaihi salam. Lalu Masih Maud alaihi salam mulai lagi menabligi orang itu. Lalu beliau bersabda kepada Sahibzada Sahib, orang-orang ini, senjata inilah yang mereka miliki. Jika mereka tidak menggunakan senjata ini, yakni cacian ini, apalagi yang akan mereka katakan? Jadi kalau kita beranggapan bahwa mereka mengatakan dalil atau kebenaran, lantas apa tujuan Allah Ta'ala mengutus saya ke sini dong kalau begitu? Dengan mengutus saya ke dunia ini, membuktikan bahwa mereka tidak memiliki lagi kebenaran. Jadi hanya itulah yang bisa mereka lakukan dengan menghina Hazrat Masih Maud alaihi salam. Sekarang kalian menginginkan supaya kalian tidak menggunakan senjata itu, cacian itu. Bagaimana mungkin? Itulah yang hanya mereka miliki, karena mereka tidak memiliki kebenaran. Mungkin saja berkenaan dengan qaf atau dod, karena memang referensi mirip-mirip juga. Hazrat Muslim Maud menulis sendiri mengenai dod, karena orang Arab mengatakan tidak ada yang bisa mengeluarkan kata dod atau qaf. Hazrat Muslim Maud bersabda, saya jelaskan di sini karena qaf atau dod memang mirip-mirip. Karena memang itu yang paling lebih dikenal dalam jemaat ini. Terkadang orang-orang pun mulai menulis surat kepada saya, ini bukan riwayat qaf atau ini dod. Karena itu saya jelaskan di sana supaya orang-orang tidak menulis surat kepada saya mengatakan bahwa ini bukan qaf, bahwa ini bukan dod. फिर सब्र का जिक्र करते हुए हज़रत मुस्लिम मौद फरमाते हैं
Berkenaan dengan kesabaran, Hadrat Muslim Maud bersabda, Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah bersabda, bagaimana kesabaran beliau? Beliau bersabda, bagaimana para penentang jemaat ini menulis surat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, kata-kata kotor sehingga dengan membacanya merinding bulu kuduk ini. Bagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam menyimpan surat-surat itu. Lalu surat-surat itu begitu banyaknya datang kepada beliau sehingga tidak mungkin jumlahnya tidak yang datang kepada saya hanya 45 saja katanya. Tapi bagaimana dalam setiap minggu ada surat yang dikirim kepada Masih Maud alaihissalam dengan kata-kata kotor, begitu kotornya sehingga orang-orang pun heran setelah membacanya. Sehingga ketika saya membacanya ada 1-2 surat sehingga saya merinding. Hadrat Masih Maud alaihissalam melihat, lalu beliau datang dan beliau mengambil surat-surat itu dari tangan saya dalam tas, di dalam kantong. Jadi ada box, ada kotak kayu yang beliau gunakan untuk menyimpan surat-surat itu. Beliau pun terkadang membakar surat-surat itu sebagian, tapi datang lagi banyak lagi. Sehingga banyak sekali kantong-kantong yang berisi dengan surat-surat. Tidak hanya cacian, banyak juga fitnahan, tuduhan-tuduhan palsu yang dilontarkan kepada Masih Maud alaihissalam dalam surat itu. Kenapa memang harus marah? Kata ini justru akan menjadi pupuk bagi kita untuk ketakwaan. Jadi kalau orang yang baik ada di dalam wadah, maka yang menetes pasti adalah kebaikan. Tapi bagaimana orang-orang kotor yang penuh dengan kekotoran juga lah yang akan menetes dari wadah itu. Jika musuh mencaci kita, mengolok-olok kita, maka kalian pergilah dari majelis itu. Inilah perintah Allah Ta'ala. Satu tempat Muslim Maud bersabda, untuk tanda Allah Ta'ala menetapkan keberkatan dan bagaimana kewajiban orang-orang untuk meraih keberkatan itu. Jadi keberkatan itu tidak bisa diingkari. Ini merupakan hakikat yang sudah terbukti. Dengan kedatangan Masih Maud alaihissalam itu menjadi digenapkan. Di dalam surat kabar juga diterbitkan. Dan saya pun ingat dengan baik bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam suatu ketika pergi ke New Delhi. Dan beliau datang berziarah ke kuburan para aulia, para waliullah. Hawazah Baqi Billah Sahib, Hazrat Qutub Sahib, Khawajah Nizamuddin Sahib, aulia, dan Syah Waliullah Sahib, Khawajah Mirdad Sahib, dan Nasiruddin Sahib Chirag. Beliau pun datang ke kuburan-kuburan mereka. Beliau pun berdoa di sana. Apapun beliau yang sabdakan di sana, yang seingat saya, meskipun diary itu tidak diterbitkan, bagaimana hati orang-orang Delhi telah mati. Beliau menghendaki untuk pergi ke kuburan para waliullah tadi, untuk mendoakan orang-orang Delhi, keturunan mereka juga, sehingga mereka bersemangat supaya Hadrat Masih Maud bersabda, saya pun berdoa untuk mereka dan berdoa juga untuk diri saya sendiri dan untuk beberapa perkara lain juga saya doakan. Lihatlah, Hadrat Masih Maud alaihissalam tidak mendoakan saja untuk mereka saja. Mereka orang beranggapan bahwa pergi ke kuburan orang-orang hanya mendoakan orang-orang itu saja yang meninggal saja. Tidak, justru dalam diari beliau membuktikan bahwa Hadrat Masih Maud berdoa untuk diri beliau sendiri juga ketika beliau berdoa di depan kuburan. Itu tertulis di dalam diari Masih Maud alaihissalam yang diterbitkan di dalam Al-Badar. Saya pun ingin bahwa sebelum pergi ke Gurdaspur untuk menulis kitab ini, Tazkiratus Syahadatain, dan saya pun ingin membawanya, tapi saya mendapatkan sakit ginjal yang sangat sekali sehingga saya beranggapan tidak akan berhasil. Lalu saya mengatakan kepada istri saya,
saya berdoa. Lalu Syekh Jadah Maulvi, beliau berdoa dengan mengitukan ruh Maulwi Abdul Latif. Orang ini telah melakukan pengorbanan yang luar biasa. Berikanlah kesehatan kepada saya. Saya mengatakan sebelum masuk jam 6 subuh, saya sehat walafiat dan saya mulai menulis kitab. Lihatlah, kata beliau, sebelum pergi ke pengadilan, beliau sakit keras, lalu beliau mengingat Hadrat Abdul Latif, ruh Abdul Latif di depan beliau, lalu beliau mendoakan Hadrat Abdul Latif dan mendoakan juga untuk kesehatan beliau juga. Bagaimana dalam judul buku itu beliau menulis merupakan karamat yang baru dari Maulwi Abdul Latif Sahib. Dalam corak begitu juga Hadrat Rasulullah SAW banyak berdoa. Yang dilarang adalah jika kita berpikiran bahwa orang yang mayit ini, orang yang meninggal ini bisa memberikan sesuatu kepada kita. Berdoalah, ya Allah, adalah kewajiban setiap mukmin untuk mengambil manfaat dari keberkatan. Misalnya ketika kita pergi ke kuburan Masih Maud salam untuk berdoa, kita pun bisa mengatakan kepada Allah Ta'ala, ya Tuhan, inilah orang yang telah Engkau janjikan bahwa dengan perantaraan orang ini akan aku hidupkan Islam, dan Engkau juga berjanji untuk meninggikan nama Islam di dunia ini, dan sempurnakanlah doa ini dan berikanlah taufik juga kepada kita. Semoga kita menjadi bagian dari janji Allah Ta'ala ini untuk menyempurnakan misi Masih Maud salam, dan kita menjadi orang yang melaksanakan tanggung jawab kita dan menampilkan wajah Islam dan kemenangan Islam, bisa melihat, menyaksikan, dan bisa memperlihatkan juga. Amin. Setelah salat jenazah gaib, Maulvi Yusuf Sahib Darwish, beliau penduduk Kadian, 22 Juli 2015 beliau wafat dalam usia 94. Beliau sendiri di keluarga beliau sebagai Ahmadi. Beliau dalam waktu lama beliau mengajar di Talimul Islam Al-Quran Karim. Beliau sederhana dan beliau mukhlis dan sangat setia sekali. Beliau berasal dari desa Mongkal, Lahore, Zila Kesur. Pendidikan kecil beliau, sejak kecil beliau dapatkan di Lahore. Beliau mendapatkan pendidikan hadis di ahli hadis, sehingga beliau di sana mengenal seorang Ahmadiyah, dan beliau untuk penyelidikan beliau pergi ke Kadian. Akhirnya pada 1944 beliau beat di tangan Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Lalu untuk pendidikan agama beliau pergi ke Kadian. Lalu pada tahun 49 beliau masuk ke Jamiah di Kadian, tapi beliau lebih mengutamakan tinggal di Kadian dan hidup dalam kesederhanaan. Beliau memenuhi perintah Hadrat Muslim Maud untuk datang ke Kadian untuk menempuh pendidikan agama sampai 4 tahun di Kadian. Setelah lulus pendidikan 55, beliau ditunjuk sebagai dosen Jamiah di Kadian. Beliau lulus Maulwi Fazl di Punjab University
dan di Madrasah Ahmadiyah beliau sebagai ustadz. Lalu beliau mendapatkan senior syahid, gelar senior syahid. Beliau dawam sekali dalam puasa dan salat. Beliau sangat alim dan beliau bertahun-tahun mengajarkan ilmu hadis kepada murid-murid beliau. Beliau sangat dalam pengetahuan dalam hadis, sehingga ketika beliau menerangkan beliau selalu sangat berkesan pada diri di benak para mahasiswa. Beliau meskipun penuh penderitaan, tapi beliau melalui kehidupan darwish sebagai dengan penuh kesabaran. Putra beliau Mukarram Jamil Nasir. Putra beliau Jamil Sahib. Advokat juga dan bertugas di Umur Kharijah di Kadian. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhum. Amin. Dan putra-putri beliau ditegakkan dalam kebaikan beliau. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله